Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ya, sebelumnya mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca doa. Silakan dipimpin oleh Bapak kelas. Doa mulai. Ista'idu kiaman urusan makin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra surah doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita telah membaca doa. Itu kakak akan lanjutkan mengabsen. Si kalian siapa di antara kalian tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ibaratnya ya. Ada berapa orang yang tidak hadir ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman kami tidak hadir yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dan diangkat penyakit. Nah, untuk itu sebelum kita masuk materi yang baru, yaitu hadis tentang keutamaan wudhu, kita akan mengulangi dulu nih pelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang surah Ad-Duha. Siapa yang tahu nih apa Ad-Duha itu? Ayatnya berapa? Saya Pak, 11 ayat diturunkan di kota Mekah. Iya ya, jadi harus diulang-ulangi. Jadi surah Ad-Duha itu diturunkan di kota suci Mekah, yaitu jumlah ayatnya 11 Ayat. Disebut surah Iya. Makkiyah karena turun di kota Mekah. Mekah. Untuk itu Bapak akan lanjutkan, yaitu kita materi pada hari ini. Sebelum Bapak melanjutkan materi tentang hadis keutamaan memberi ya, nanti Bapak melihatkan dulu nih, nah, bahwa nanti yang akan kita baca itu kita bisa membaca hadisnya dan terjemahannya serta memahami isi kandungan hadis. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu nih, siapa di antara kalian yang sudah tahu tentang nih apa yang maksud dengan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Siapa yang menjawab? Ya, siapa? Berapa maksudnya? Tangan di atas orang kemarin, tangan di bawah untuk buka. Ya, bagus ya. Jadi artinya yaitu sebelum melanjutkan itu tangan di atas itu lebih baik daripada tangan bawah. Maksudnya orang yang memberi tangan di atas, orang yang minta itu tangan di bawah. Jadi sebelumnya saya akan lanjutkan. Berikutnya kita akan membaca hadis tentang keutamaan memberi. Silakan Bu. Sebelum Bapak lanjutkan, kita membaca hadis Nabi yaitu tentang keutamaan memberi. Nah, kalian harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh, membacanya dengan mengikuti ya bacaannya dengan baik. Nanti penjelasan juga perhatikan dengan sungguh-sungguh. Oke, sekarang ikut Bapak ya, baca ya. Bapak baca dulu.
Kalian mengikuti. Sekarang dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah Umar bin Umar radhiyallahu an radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala al yadul ulya al-yadul ulya khairum minal yadis sufla khairu minal yadis sufla wal yadul ulya wal yadul ulya hiyal munfiqatu hiyal munfiqatu wal yadus sufla wal yadus sufla hiyas sa'ila. yasa'ila Rawahul Bukhari wal Muslim. rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Sekarang coba kamu yang bacakan artinya. Coba baca artinya, coba. Itu baca artinya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang menafkahkan atau memberi, dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di sini juga ada ya di buku kamu sama artinya itu. Ada bedanya. Alhamdulillah. Sekarang kita baca bersama-sama. Kita balikkan lagi baca bersama-sama. Ya. Sekarang kita baca bersama-sama. Satu orang yang memimpin. Siapa yang memimpin baca? Ya, coba. Ayo semuanya lihat. Mulai. Tadi udah kita ulangi, nah, sekarang kita baca lagi sama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairu minal yadis sufla wal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyas sa'ilatu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, alhamdulillah bagus ya kalian membacanya. Jadi nanti minggu depannya sekali lagi kalian harus menghafalnya ya, menghafal hadis ini dan menghafal artinya. Berikutnya
Bapak akan lanjutkan. Nah, ini artinya. Jadi artinya, siapa yang membaca lagi artinya? Coba. Siapa yang perempuan baca? Yuk kamu baca artinya. Nih, cepat. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas itu ialah yang memberi, dan tangan yang di bawah itu ialah yang meminta. Ya, coba artikan lagi kamu, sempurnakan artinya. Lihat di buku kamu, artikan. Siapa yang punya? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang menafkahkan atau memberi, dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, setelah kita mengertinya, sekarang kita mendengarkan penjelasannya. Kalian dengarkan penjelasan dari Bapak ya. Jadi Rasulullah SAW itu berkata tentang bahwa hadis keutamaan memberi ini adalah memberikan kepada kita bahwa harta yang didapat oleh manusia, terutama kita orang Islam itu harus dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang memerlukan, terutama orang-orang yang tidak mampu. Nah, ini perintahkan. Maka diibaratkan oleh Rasulullah itu tangan yang memberi ini orang yang memiliki. Nah, memiliki apa? Memiliki keinginan untuk apa? Untuk menyedekahkan hartanya, membantu orang lain. Nah, itu dikatakan itu tangannya di atas memberi. Ibarat hadis Rasulullah itu. Jadi tangan yang di atas itu lebih baik. Nah, itu tadi itu. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk membantu orang lain. Baik membantu dalam hati secara membantu ekonominya, misalnya memberikan bantuan orang yang terjadi gempa, terjadi bencana. Nah, kita mengulurkan bantuan berupa harta yang kita punya. Mau orang kaya itu lebih banyak membantunya, orang yang tidak mampu bantu semampunya. Misalnya orang kaya bantu 1 juta, ya kita ngasih 100.000. Itu namanya memberi bantuan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan hadis ini adalah orang yang apa? Orang yang tidak pelit. Orang yang tidak pelit. Jadi kita jangan menjadi orang yang pelit, medit atau berdekot atau orang masin. Nah, jadi berikutnya kata Rasulullah, hadisnya ini orang yang tangannya yang di bawah. Nah, ini. Jadi Allah tidak menyukai orang yang meminta kata Rasulullah. Jadi Allah menyukai orang yang selalu memberi bantuan kepada orang lain. Nah, jadi kalau ada orang yang tangan yang di bawah itu mengemis, padahal dia kuat, dia mampu, tapi dia meminta-minta kepada orang lain, dia pura-pura dengan pakaiannya tumpang camping dengan padahal dia sehat, dia mampu bekerja, ini minta-minta, ini dilarang. Rasulullah bilang tidak boleh. Ya, sebagai umat Muslim dilarang meminta-minta, padahal kita mampu bekerja, mampu berusaha, maka kita dilarang untuk malas. Juga dengan cara rajin belajar. Di sini Bapak ada lihat nih, ada videonya nih. Mana videonya? Nah, di sini ceritakan. Ya, kalian dengarkan, lihat nih ceritanya, perhatikan bagaimana orang yang berbagi. Nah, coba. Lanjut ya.
Nah, perhatikan. Join the Bernas Balls for Humanity cause. For every 10 kilograms you buy, 25 grams will go towards feeding orphans in Malaysia. Nah, sudah ya. Itu sekilas video berbagi. Banyak lagi video-video yang bisa kalian tonton yang lagi di YouTube di mana. Nah, berarti memang dalam ajaran kita harus membantu orang terutama yang fakir, miskin dan anak yatim. Dalam surah Al-Maun itu jelas tuh. Apa bunyi surah Al-Maun? Siapa hafal? Terus terus sampai situ. Nah, kan? Kita harus memberi makan orang yang tidak fakir, memberi makan. Itu jelas surah Al-Maun itu. Ra'aital ladzi jadi yadu'un membantu anak yatim. Terus wala uddu ala jelas ya. Nah, mungkin itu Bapak kita sudah selesai, Bapak jelaskan. Barangkali ada yang mau bertanya, nih isi kandungannya. Barangkali ada yang kalian ingin bertanya. Siapa? Bapak, Ya, silakan. mengapa yang waktu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Nah, ya, ini tadi sudah Bapak jelaskan bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu hadis Nabi. Maksudnya orang yang memberi. Nah, orang yang memberi itu ibaratkan siapapun dia yang memberi bantuan, memberi ilmu, memberi apa, itu ibaratkan tangan di atas. Lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang di bawah itu kan meminta. Nah, orang yang meminta sana ke sini minta, padahal dia memiliki kemampuan, padahal dia mampu bekerja. Nah, itu yang tidak dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah ya? Sudah paham ya? Nah, paham ya. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan sesi diskusi. Sebelumnya kita berkelompok dulu nih. Kita bagi 2 kelompok macam biasa. Silakan kalian. Ya, sekarang kita diskusikan ya. Sekarang kita bagi 2 kelompok 6-6. Silakan. Bentar fungsinya. Ya. Judulnya kelompok 1. Perhatikan ini. Kelompok 1 dan nih apa manfaat orang yang dermawan. Dan ada di situ apa yang bermanfaat orang yang dermawan. Kelompok 2 ini kelompok 2, yaitu bagaimana mendapatkan jika ada seorang pemuda yang sedang menjadi peminta-minta. Nih. Nah. Sudah? Ya, sudah. Jadi jawabannya kan? Sudah?
Sudah jawab ya? Sudah jawabannya? Kalian diskusi yang pertama kelompok 1 yaitu apa manfaat orang yang dermawan atau orang yang suka bersedekah. Nah, yang kedua, kelompok kedua, bagaimana pendapat kalian jika ada seorang pemuda yang sehat menjadi meminta-minta? Ayo, silakan diskusikan. Nanti baru satu-satu maju membacakan hasil diskusinya. Nah, itu kan video. Nah, yang disenangi orang, disenangi banyak orang, rezekinya bertambah. Ketiga, dijauhkan dari bala, bencana. Ya, dijauhkan dari bala, bencana. Bala, bencana. Ya. Yang keempat, dekat dengan Allah. Dimasukkan surga. Berikutnya, dah itu ya. Karena yang berikutnya, bagaimana pendapat kalian orang pemuda? Dibenci banyak orang, tidak disenangi. Dibenci banyak orang, atau tidak disenangi. Tidak disenangi. Ya. Jauh dari Allah. Jadi pemalas. Terus berikutnya, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Jauh dari surga, dekat dengan neraka. Dah kalian fungsinya. Dah. 1. Disayangi banyak orang. 2. Rezekinya bertambah. 3. Dijauhkan dari bala atau bencana. 4. Dekat dengan Allah. Ya, bagus. Dah, duduk. Hasil diskusinya nanti kita ambil lagi. Kemudian kelompok 2, bacakan hasil diskusinya. Nanti silakan. Ya, silakan. Ya, baca. Satu orang yang baca ya. Banyak orang atau tidak disenangi. 2. Jauh dari Allah. 3. Jadi pemalas. 4. Jauh dari surga dan neraka. Dekat neraka. Apa judulnya? Judulnya apa? Judulnya apa? Tentang bagaimana seorang pemuda yang sehat meminta-minta. Berarti dibenci oleh Allah. Jauh dari Allah, tidak disenangi oleh manusia dan nabi. Ya, sudah. Nanti duduk semua. Kita telah selesai pelajari hadis tentang keutamaan wudhu. Itu tadi sudah saya diskusikan. Nah, selanjutnya bacakan kesimpulannya. Siapa yang mau baca kesimpulannya nih? Nah, silakan baca. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas maksudnya adalah orang yang suka memberi, dan tangan di bawah maksudnya adalah orang yang meminta-minta. Dalam memberikan sesuatu, hendaklah dengan ikhlas dan tidak menyebutnya serta tidak menyakitkan hati orang yang menerima. Sifat pemurah termasuk akhlak terpuji dan dianjurkan dalam Islam cara agar menjadi orang yang pemurah. Ya, bagus ya, itu diantara kesimpulannya. Berarti orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah disenangi oleh Allah, yaitu tangan dia yang dia atas. Sementara orang yang senang meminta-minta, nah itu dibolehkan oleh Allah. Jadi harus bekerja keras, bersungguh-sungguh kalau kalian belajar, sehingga nanti menjadi orang yang tidak meminta. Alhamdulillah sudah selesai.
Nanti di rumah kalian lanjutkan ya. Kalian lanjutkan membacanya. Untuk itu sebelum ditutup, Bapak mau bertanya dulu nih. Nah, siapa yang bisa jawab? Nah, proses ini ya. Bacakan keutamaan hadis, yaitu keutamaan memberi. Siapa yang membacakan hadis? Coba. Siapa yang membacakan hadis tadi? Silakan. Saya Pak. Ya, hadisnya baca. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadil sufla wal yadul ulya hiyal munfiqatu wal sufla siyasa'ilatu rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, bagus ya. Nah, berikutnya mengartikannya. Siapa yang mengartikan? Artinya ini gampang nih. Angkat tangan. Iya, Pak. Kamu silakan. Dari Abdullah bin Umar berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang menafkahkan, memberi, dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bagus ya. Jadi nanti ini cuma dilancarkan ya. Masih ada satu lagi pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan keutamaan memberi? Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Tangan kanan. Saya Pak. Ya. Bersedekah. Apa? Oh ya, bersedekah. Jadi kita dianjurkan untuk lebih banyak membantu bersedekah, baik dengan harta maupun dengan ilmu dan doa. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akan memberikan kalian di rumah, yaitu harus rajin-rajin belajar, rajin-rajin membaca hadis ini, dan jangan lupa dilancarkan, dihafalkan ya. Jadi minggu depan nanti kalian sudah bisa satu maju nih beserta hafalannya, hadisnya dan artinya. Paham? Oh ya sudah. Marilah kita bersama-sama baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaqidu Iqra surah wal asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya man salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan